Pemirsa, saya saat ini berada di Komplek Pesantren Persis Cinaya, Kabupaten Purwakarta di Kecamatan Darangdan. Kunjungan kali ini disertai dengan Pembina Mulasara Buana, Bapak Dr. MS Kaban, dalam kesempatan Pekan Amal Haflah Imtihan. Dalam kesempatan itu, Pak Kaban juga meninjau lahan yang dimiliki oleh pesantren ini untuk kemungkinan melibatkan para santri dalam program hutan siswa. Mari kita ikuti liputannya. Nah, apalagi kalau nanti suatu saat ya kita dengan PP Persis misalnya ya dengan BPDAS, tadi sini ada ibu-ibu dari Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai Citarum hadir ya. Nah, bagaimana nanti suatu saat pesantren ini bagian yang tak terpisahkan dari unit-unit pembibitan dan gerakan-gerakan penanaman bersama-sama dengan jamaah, dengan para santri-santri. Ya. Jadi ini harus kita mulai. Kenapa? Karena angka 19% ini kalau kita nggak ajak masyarakat ini nauzubillah min zalik. Ya, nauzubillah min zalik. Ya. Karena kondisi Jawa Barat ya. Mari kita sama-sama berdoa ya supaya daerah Bandung Barat dan sebagainya itu ke atas. Mudah-mudahan semua masyarakat, para ulama, para tokoh, para pengambil kebijakan serius. Saya khawatir 40 hektar saja di atas itu sliding, longsor, saya nggak kebayang Bandung. Kita nggak tahu karena ada goncangan, ya, ada gempa-gempa kecil, getaran. Khawatirkan, maka saya mengatakan hati-hati Jawa Barat, Pak Gubernur, tolong perhatikan Jawa Barat, ya. Kepada wali kota ada kesempatan saya ingatkan, ayo libatkan anak-anak, santri-santri, pelajar-pelajar, bagaimana mereka ikut menanam. Karena tidak ada obat yang paling ampuh terkecuali menanamnya kembali. Dunia sampai hari ini belum terlalu serius untuk itu. Lebih bagus kita motivasi dari diri kita sekarang, anak-anak didik kita, latih mereka membibit, latih mereka menanam, kemudian insya Allah kecil menanam, dewasa dia panen. Satu-satunya pesantren yang berorientasi kepada menjaga lingkungan. Sehingga di pesantren ini bagaimana kita menciptakan hutan santri sebagaimana yang diidamkan oleh Bapak Dr. MS Kaban. Dan beliau itu sejak menjadi Menteri Kehutanan bahkan mungkin sebelumnya banyak membantu persatuan Islam, baik itu berkaitan dengan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pemerintahan negara, bangsa dan lain sebagainya. Untuk itu aplaus untuk Pak Dr. MS Kaban atas kehadiratnya. Kami ucapkan terima kasih, teriring doa jazakumullahu ahsanal jaza, karena saat ini saya juga sebagai pembina dan penasihat dari pesantren ini Pak Dokter. Jadi alhamdulillah barusan kita sudah mendapatkan begitu padat berkaitan dengan persoalan hutan dan lingkungan ini, dan pas sekali karena beliau ini ya ditakdirkan oleh Allah menjadi Menteri Kehutanan, ya, Menteri Kehutanan yang berketuhanan, begitu ya. Karena tidak sedikit orang yang menjadi Menteri Kehutanan tapi tidak berketuhanan, sehingga ya bukan Menteri Ketuhanan tapi Kehutanan, ya. Maka dengan demikian wajar apabila menginginkan ada sebuah miniatur hutan santri. Jadi ketika nanti santri datang, santri baru, maka
dia bersedekah dengan satu bibit berupa pohon apalah, silakan, mau pohon jati kebun, mau pohon manggis, mau pohon apa saja, nanti ditanam pada saat dia itu masuk pesantren. Itu kan sekitar 6 tahun itu sudah besar itu, dan dirawat di tempat ini. Maka dengan demikian wajar kalau hari ini ada sekelompok masyarakat yang karena melihat Jawa Barat ini sebagai darurat hutan, minta agar Dewan Hizbah memberikan fatwa tentang wakaf untuk hutan. Kalau wakaf tanah untuk masjid, wakaf tanah untuk rumah ibadah, untuk pesantren, untuk hal-hal yang lain itu sudah biasa. Untuk rumah sakti, untuk sekolah. Tapi berkaitan dengan wakaf untuk hutan, nah ini kan saat ini belum ada fatwanya, belum ada produk hukumnya. Minta agar dijelaskan sejelas-jelasnya berkaitan dengan wakaf untuk hutan, di mana sebagian agniya memiliki tanah yang demikian luas, lalu diwakafkan, la yuhabu wala yuba'u wala yurasu, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan, juga tidak boleh diperjualbelikan. Selamanya itu harus menjadi kawasan hutan. Saat ini saya sedang bersama pembina Mula Sarabuana, Bapak Dr. Emes Kaban. Kita ingin berbincang-bincang. Pak Kaban, melihat landscape pesantren ini apa kesan Anda? Alhamdulillah, kita syukur pada Allah karena pondok pesantren yang dikelola oleh Persis ini sangat menyatu dengan keseimbangan alam, ya. Jadi bangunan pesantren, kemudian antara luas kawasan yang ditumbuhi oleh pohon-pepohonan itu saya pikir ideal, ya, ideal karena luas kawasan bangunannya itu kurang dari 30%, ya, kurang dari 30%. Sementara ada areal yang cukup lumayan, ya, untuk tingkat kabupaten, ya, di mana tanaman-tanaman pepohonannya menurut saya tinggal diperkaya, ya, diperkaya variasinya yang dia punya nilai jasa ekologi, ya, jasa ekologinya, kemudian ada jasa ekonominya, nilai ekonominya gitu. Nah, kalau dilihat dari ini kan nampak, ya, beberapa jenis tanaman-tanaman kayu yang punya nilai ekonomi dan dia tidak memerlukan waktu yang panjang, ya, paling 15 tahun, ya, tapi ada yang cukup 5-6 tahun. Nah, ini tinggal diperkaya saja, ya, diperkaya, dan saya yakin pesantren ini nanti bisa jadi contoh, ya, bisa jadi contoh bagi pesantren-pesantren lain bahwa dengan menjaga keseimbangan alam dengan tanaman-tanaman yang punya nilai ekonomi, yang diatur penanaman dan siklusnya, saya kira alamnya terjaga, ya. Nanti kita akan bisa lihat misalnya seperti ini, ya, ini kan ada semacam balong, ya,
air yang terus bertahan. Nah, ini karena lingkungannya masih terpelihara. Nah, ini harus dipertahankan, gitu. Pak Kaban, dalam rencana Mulasara Buana akan menggelar program hutan santri atau hutan pelajar, hutan siswa. Sekilas Pak Kaban melihat suasana di sini, ini memenuhi syarat untuk bisa melakukan program itu. Sangat ya. Jadi ini karena santri-santri mereka berasal dari banyak daerah dan mereka harus terus dimotivasi, ditumbuhkan kesadaran mereka bahwa dengan melakukan penanaman itu adalah masa depan. Gitu. Jadi kalau kegiatan menanam itu sudah ditanamkan sejak dia SD, SMP, nanti pada saat dia masa kuliah, dia menikmati hasilnya. Nah, jadi menanam itu adalah deposito. Menanam itu adalah investasi. Menanam itu adalah masa depan yang lebih cerah. Jadi kesadaran itu harus ditumbuhkan pada anak-anak santri-santri. Nah, dan apalagi kalau misalnya pondok pesantren ini nanti bisa menjadi pusat pembibitan. Nah, jadi dia dengan menjadi pusat pembibitan yang terlatih, kemudian dia berkontribusi terhadap semua pesantren-pesantren yang ada di sekitar sini, sehingga kawasan-kawasan yang terbuka di Jawa Barat, ya kan, dengan kegiatan santri menanam, pelajar menanam, semua berpartisipasi, saya kira nanti tutupan kawasan itu akan meningkat. Ya, kita berharap ya komitmen kepada semua komponen masyarakat di Jawa Barat ini untuk menanamkan satu spirit bagaimana tegakan pohon ya di seluruh Jawa Barat ini bisa meningkatkan luas kawasan hutan itu, yang berhutan itu, yang bertanaman itu, bertanaman pepohonan itu bisa meningkat dari 19 menjadi 30%. Pemirsa, saat ini juga kita bersama dengan Ustadz Irfan, pimpinan pesantren Persis di Cinaya, Kabupaten Purwakarta. Ustadz, tadi Pak Kaban menyebut ini santri-santri kita dari berbagai daerah juga ada. Daerah mana saja? Ini dari Maluku, ada dari Nusa Tenggara Timur, dari Medan juga ada, dan kemarin terakhir dari Sumatera Selatan. Sumsel. Nah, ada di sini, alhamdulillah bisa bersilaturahim, berkolaborasi lah. Berkolaborasi ya. Menyatu dengan alam. Gitu. Ustadz, berarti mereka ini mondok ya? Full ya di sini? Di sini itu memang full boarding school. Boarding school ya. Jadi artinya seluruh santri-santri yang jauh ataupun yang dekat juga, asli dari sini juga mereka diwajibkan untuk pondok di asrama. Tanggapan Ustadz atau respon Ustadz dengan apa yang disampaikan Pak Kaban tadi seperti apa? Sebetulnya kami sangat menunggu ya dari dulu bagaimana membangun set plan bahwa yang disebut pesantren eko ya, pesantren ekologi mungkin ya. Karena ya betul, pesantren lingkungan, karena memang kaitan dengan lingkungan yang ada di Kampung Cinaya ini memang harus berkolaborasi, harus menyatu dengan alam. Alhamdulillah dengan kunjungannya Pak Kaban ini, mudah-mudahan ke depan Pak Kaban ini jadi program percontohan ya, percontohan dari konsep dakwah dan konsep alam. Baik, terima kasih Ustadz Pak Kaban, terima kasih. Pemirsa, nantikan informasi menarik lainnya seputar lingkungan alam di Jawa Barat dan tempat-tempat pendidikan termasuk pesantren-pesantren yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat.
Tebu yang bisa dimakan itu ya? Ya, tebu. Kelapa tebu sama apa? Pemirsa, saat ini saya bersama guru kita semua, unsur pimpinan dari Persatuan Islam. Ada hal menarik yang ingin saya konfirmasi berkaitan dengan menahan atau menyelamatkan laju kerusakan alam. Ustadz, tadi kami dengar paparan Ustadz luar biasa. Jamaah atau keluarga besar Persis ini mulai mempelopori wakaf hutan. Ya, bisa Ustadz jelaskan arahnya seperti apa ini? Ya, selama ini masyarakat itu telah mewakafkan berupa tanah untuk kegiatan ibadah, rumah ibadah, pesantren, sekolah. Adapun mewakafkan tanah untuk kawasan hutan ini belum lazim di negeri kita. Untuk itu mereka ingin agar Dewan Hizbah melakukan sidang bagaimana hukum wakaf untuk tanah dan kawasan hutan. Apabila ada fatwa yang khusus, tentu saja akan ada agnia di Jawa Barat dalam rangka memitigasi tanah yang longsor, banjir bandang. Maka sudah barang tentu ini akan menjadi sebuah rujukan bagi khalayak, bagi masyarakat, terutama kaum muslimin yang akan mewakafkan sebuah kawasan untuk ditanami hutan, ditanami pohon agar menjadi hutan. La yuba'u wa la yuhabu wa la yurasu. Tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan, dan juga tidak boleh diperjualbelikan. Seperti wakaf masjid begitu? Makanya sampai hari kiamat itu harus jadi kawasan hutan, tidak boleh diganggu. Dan tentu saja kalau Pak MS Kaban menyatakan boleh ditebang selama itu terus ditumbuhkan permajaan sehingga kawasan hutan ini menjadi lestari. Dan itu akan menjaga alam. Dengan wakaf itu menjadi lestari, menjadi abadi sampai hari kiamat. Karena wakaf itu kepada Allah. Tidak ada yang berani menjual, tidak ada yang berani menghak, karena itu adalah kepunyaan Allah. Seperti itu barangkali. Ustadz, kira-kira ini kapan ini target Dewan Hizbah bisa memberikan fatwa agar jamaah, agar umat punya panduan? Ya, insya Allah secepatnya. Bahkan ada sinyal dari Ketua Dewan Hizbah, kalau tidak dalam musyawarah lengkap atau sidang lengkap, mungkin dalam sidang Dewan Hizbah terbatas. Insya Allah mudah-mudahan secepatnya umat mendapatkan rambu-rambu dan panduan tentang wakaf untuk kawasan hutan. Ustadz, ada seruan untuk umat Islam di Jawa Barat khususnya dan di daerah-daerah lain seluruh Indonesia, Ustaz? Ya, walau bagaimanapun apabila ada terjadi kerusakan, terjadi bencana, maka sebagaimana ayat mengatakan, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di daratan maupun di lautan, itu dengan sebab ulah manusia. Nah, ulah manusia yang mengakibatkan kerusakan alam ini yang harus kita mitigasi supaya kita hidup di kawasan ini dalam keadaan aman, nyaman, tenang, ibadah tentram, melaksanakan amal soleh juga bisa kita wujudkan dalam keadaan aman, tenang, tidak ada banjir, tidak ada longsor, tidak ada bencana yang tidak diharapkan. Baik, hatur nuhun Ustadz, terima kasih. Pemirsa, masih ada satu lagi yang ingin kita konfirmasi dari Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai Citarum Ciliwung. Kebetulan kita masih ada Ibu Neng Ruli dan bersama Anissa ya, yang mendampingi Ustadz Uus dan Bapak MS Kaban untuk sosialisasi penyelamatan alam dan lingkungan, termasuk hutan diantaranya. Kita ingin konfirmasi pada pihak yang terdepan sebenarnya di dalam penyelamatan daerah aliran sungai. Bu Neng, ada dua hal
Pertama, Pak Kaban ini ingin mendorong terlibatnya para santri, para pelajar untuk membantu sekaligus melatih mereka melakukan pembibitan. Yang kedua, ada hal baru, pihak Persatuan Islam, Ormas Islam yang satu ini yang terutama besar di Jawa Barat, mempelopori gerakan wakaf hutan. Komentar Anda dari para rimbawan ini? Ya baik, tentu saja kami sangat mendukung ya Pak terkait masuknya pembibitan untuk pelatihan daripada siswa-siswa sekolah gitu, karena kan mereka generasi muda yang akan meneruskan gitu kelestarian alam ini gitu. Jadi ya kami mendukung sekali gitu, dan di kami juga ada program-program untuk persemaian permanen, penyediaan bibit itu memang saat ini produksinya memang agak berkurang gitu. Jadi mungkin kalau misalkan di sekolah-sekolah diberdayakan untuk membibitkan minimal 5 batang per orang gitu kan, setidaknya kebutuhan untuk bibit dalam penanaman di Jawa Barat itu kan bisa tersuplai gitu, bisa tercukupi gitu. Dan gerakan wakaf yang dipelopori oleh Persatuan Islam? Ya, untuk wakaf itu tentu sangat bagus sekali Pak ya, karena kan kita tahu juga kan luas hutan kita kan makin berkurang ya, dengan ada perubahan penggunaan kawasan, dengan tadinya hutan menjadi pemukiman, itu kan tentu saja yang dengan adanya bencana-bencana apalagi sekarang ini longsor, banjir gitu kan, serapan kita itu pengikat air di bumi itu kan semakin berkurang gitu. Dengan adanya wakaf menjadikan hutan itu sangat baik sekali, dan itu pasti amal jariah yang sangat tidak akan terputus gitu ya. Itu Pak mungkin. Terima kasih Bu Neng, Bu Nisa, terima kasih sudah juga hadir di pesantren Persis di Cinaya, Kabupaten Purwakarta. Pemirsa, nantikan informasi menarik lainnya hanya di visibangsa.com.